tugas fase traumanya. Silakan. Masing-masing 30 menit setelah Dr. Biondi tugas keempat dari 5 tugas. Saya persilakan Dr. Buano tugas terakhir di trauma 2. Saya persilakan. Selamat sore dokter. Ya, silakan. Presiden sekalian dan teman-teman. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya untuk mempresentasikan mengenai tugas keempat saya mengenai electrode imbalance. Izin dokter untuk melanjutkan. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang hiponatremia, hipokalemia, dan hiperkalemia, di mana hal ini sering terjadi di rumah sakit dan pada pasien yang kita layani. Hiponatremia merupakan suatu kondisi di mana serum natrium kurang dari 135 mg per liter, di mana natrium ini merupakan elektrolit yang paling banyak yang berada di luar sel atau di ekstrasel. Kemudian berdasarkan klasifikasinya, derajat klasifikasi beratnya dari hiponatremia ini ada 3, ada ringan, sedang, berat. Ringan di mana kurang dari 135, moderate ada kurang dari 130, dan berat kurang dari 125. Kemudian ada juga dibagi hiponatremia ini berdasarkan klasifikasi waktunya, di mana bila ditemukan kurang dari 48 jam dikatakan akut, jam atau tidak diketahui dari luar rumah sakit dikatakan bahwa termasuk kronis. Karena hal ini kemudian untuk hiponatremia sendiri pada pasien di bedah saraf biasanya kita temukan adalah pasien dengan SIADH dan CSW, cerebral saraf spastic. Untuk simptom hiponatremia yaitu ada yang dia mulai ringan sampai sangat berat. Ringan berupa anorexia, sakit kepala, sulit berkonsentrasi. Kemudian sampai yang severe atau yang berat hiponatremia sampai pasien sampai terjadi edema cerebri, kemudian confusion, kejang, bahkan respiratory arrest, bahkan sampai meninggal. Untuk pemeriksaan etiologi sendiri berdasarkan bagan yang saya ambil di Greenberg ini, di mana cara kita untuk menilai etiologi dari hiponatremia itu sendiri. Dimana yang pertama, apabila kita dapatkan serum natrium kurang dari 135, kemudian kita harus melakukan pemeriksaan untuk serum osmolaritasnya dan menggunakan rumus 2 kali NA tambah K plus bun per 2,8 plus glukosa per 18. Setelah kita dapatkan hasil serum osmolaritasnya, apakah dia termasuk isotonik atau hipotonik atau hipertonik hiponatremia. Misalnya kita dapatkan paling sering adalah kurang dari saraf, dapatkan SIADH dan CSW, biasanya pasien dengan hipotonik hiponatremia. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan urin, kita bisa bersamaan urin osmolaritas dan urin sodium yang diambil secara bersamaan dengan pemeriksaan tersebut. Dan juga kita melakukan pemeriksaan terhadap status volume pasien, di mana apabila volume status pasien tersebut adalah normal, bisa kita curigai terjadi atau euvolemia, bisa atau hipervolemia, berarti kita bisa curigai dikarenakan
SIADH. Udah. Kemudian apabila volume statusnya hipovolemi, Enggak, malas aku. misalnya kita Boleh. kita temukan Minum telepon lu. yang berkurang, kemudian pasien lemas, kemudian kencingnya berkurang, kencingnya banyak mas ya, kemudian selaput urinnya kering. Nah itu berarti kita bisa asumsikan bahwa pasien dengan status hipovolemia atau penurunan volume kardiovaskuler. Bisa kita curigai mungkin adanya CSW, salah posting. Kemudian untuk sindrom SIADH ini yang dengan diagnosis, kita bisa tegakkan diagnosis dengan adanya serum osmolalinitas yang kurang dari 275, yaitu hiponatremik, hipovolemik, hipotonik, hiponatremik, kemudian pasien biasanya dengan euvolemia atau hipervolemia, kemudian yang urinary natrium urin lebih dari 40 mg dengan normal natrium intake, kemudian dan juga apabila kita bisa melakukan koreksi misalnya dengan NS test, infus test dengan 0,9 NaCl untuk melakukan tes. Apabila hal tersebut gagal, di mana setelah kita evaluasi menggunakan 2 liter 0,9 NaCl selama 24-48 jam tidak didapatkan peningkatan dari nilai natrium sendiri. Kemudian penyebab etiologi dari SIADH bisa kita lihat ada beberapa macam, ada malignan, ada CNS disorder, juga bisa terjadi pada pasien yang dilakukan post craniotomy, yang setelah dilakukannya misalnya surgery untuk tumor pituitari, craniofaringioma, hypothalamic tumor, kemudian dan lain sebagainya. Untuk terapi SIADH sendiri di sini bisa berdasarkan derajat dan gejala dan derajat dari hiponatremianya. Misalnya apabila dia severe hiponatremia dengan durasi kurang dari 48 jam, kita melakukan agresif treatment protokol, yaitu dengan menggunakan 3% NaCl dengan dimulai dengan 1-2 ml per kilo berat badan per jam, dimana dan ditambahkan dengan furosemid, dimana kita melakukan pengecekan serum setiap 2-3 jam dengan tujuan atau goal yang kita mau capai adalah tercapainya peningkatan sodium natrium di serum kurang lebih 1-2 mg per liter per jam pada 24 jam pertama, di mana tidak boleh melebihi dari 8 mg per liter, dan 48 jam dan 48 jam atau 24 jam berikutnya tidak boleh melebihi dari 10 mili atau 8-25 mg per liter. Hal ini untuk menghindari terjadinya spontaneous atau CPM. Kemudian untuk yang intermediate treatment, kita bisa menggunakan 0,9 NaCl infus dengan dilakukan furosemid, diberikan furosemid 20 mg IV, dan kita melakukan pengecekan sodium atau natrium setiap 4 jam. Dengan tujuan adalah goal kita adalah peningkatan NaCl,
natrium serum adalah 0,5 sampai 2 mg per liter per jam, dan tidak boleh melebihi dari 8 mg per liter dalam 24 jam, dan dalam 48 jam tidak boleh melebihi 18 ke 25. Umumnya tidak boleh melebihi dari 18. Kemudian apabila warna kuning rutin gejalanya ringan, kita bisa melakukan fluid restriction, restriksi cairan. Kemudian kita bisa melakukan dietary garam kurang lebih lebih dari 2 teh. Kemudian bisa kemudian untuk yang refractory bisa kita menggunakan demeclocycline dan atau konifaktan. Tujuannya di sini adalah untuk goal kita adalah peningkatan sodium kurang lebih 0,5 sampai 2 mg per liter per hari. Juga tidak boleh melebihi natrium serum itu tidak boleh melebihi 8 sampai 10 mg dalam 24 jam pertama dan 18 dan 48 jam dalam 24 jam berikutnya, atau selama 48 jam tidak boleh dari 18. Ini merupakan fluid restriction pada pasien biasanya dengan kronik dan simptomatik. Kita bisa melakukan fluid restriction yang akan dijelaskan dengan simptomnya ringan. Kita bisa menggunakan rumus ini dulu, urine solute ratio. Kita mencari solute ratio-nya, kemudian kita natrium urin dan kalium kita dibandingkan dengan natrium plasma. Apabila lebih dari 1, kita merekomendasikan fluid intake-nya kurang dari 500. Apabila 1 sama dengan 1, 100 sampai 700 ml per hari untuk intake dari cairannya. Apabila kurang dari 1, kurang dari 1 liter per hari. Untuk berikutnya adalah cerebral salt wasting, di mana ini cerebral salt wasting ini pernah saya jelaskan sebelumnya, di mana terjadinya ion dan fluid pada flow volume ketika dikarenakan adanya intracranial disease, misalnya biasanya sering terjadi pada pasien dengan SAH. Untuk treatment goal-nya ada berbeda dengan SADH, di mana SADH kita melakukan restriksi cairan, sedangkan pada cerebral salt wasting sebenarnya dilakukan volume replacement, karena biasanya pasien dengan hipovolemia. Kemudian kita lakukan positive salt balance tujuannya. Kemudian kita juga seperti sebelumnya kita operasi natrium, kita harus menghindari correction lagi disuruh kesini. ini komplikasi yang terjadi. Kemudian kita juga bisa menghindari hipervolemik. Semoga aja aman ya. Kemudian intervensinya kita menggunakan kristaloid, biasanya besok baru nginep 0,9% NaCl 100 sampai 120 ml per jam. Untuk hari besok berat kita bisa menggunakan 3% salin. Kemudian kita juga memberikan salt oral secara oral, dan bisa memberikan obat-obatan seperti hidrokortison, setat dan atau hidrokortison. Ini merupakan perbedaan antara CSW dan SIADH seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan di waktu yang lalu. Untuk hipernatremia merupakan jumlah atau peningkatan serum natrium lebih dari 150 mg per liter, di mana pada pasien di bedah saraf biasanya kita temukan pada pasien dengan diabetes insipidus, di mana diakibatkan ada insufficiency dari hormon ADH,
sehingga kidney menyebabkan terjadinya eksesif dari air dan elektrolit seperti natrium. Biasanya disebabkan oleh dua macam penyebabnya, adalah sentral atau neurogenik diabetes insipidus atau nefrogenik diabetes insipidus, di mana sentral neurogenik diabetes insipidus ini disebabkan oleh gangguan dari otak atau aksis otalamin pituitary axis di otak. Sedangkan kalau nefrogenik DI diabetes insipidus itu dikarenakan reseptor-reseptor dari ADH tidak bisa bekerja dengan baik dengan jumlah ADH yang normal, sehingga dia mengalami kurang begitu aktif lagi reseptornya, dan menyebabkan gejala seperti DI. Untuk sign dan simptomnya adalah di mana di sini sel mnemoniknya ada fried salt, di mana kulit merah, demam, kemudian pasien irritable, confused, agitasi, dan haus. Pasien merasa haus, kemudian adanya edema peripher dan pitting, edem, dan lain sebagainya. Untuk diagnosis DI sendiri, yang pertama ada terjadi di urin, di mana urin osmolitas ada kurang dari 200 dan atau spesifik gravitinya kurang dari 1,003, mana atau konsentrasi urin lebih dari 300 mol per kilogram berat badan, dengan adanya dehydration, clinical presenting dari pasien dapat dehidrasi. Kemudian kita juga harus berhati-hati bila menggunakan monitor, mungkin itu juga bisa masking terjadinya peningkatan konsentrasi dari urin, produksi dari urin. Kemudian urin output lebih dari 250 cc per hari dan lebih dari 3 cc per gram berat badan per jam. Kemudian didapatkan serum sodium lebih dari normal dan adanya fungsi dari adrenal yang normal. Untuk umumnya, dimana untuk pada pasien DI yang sadar dan gejalanya ringan, kita bisa memberikan atau menyarankan minum sepuas mungkin atau semaunya, atau apabila pasien haus, pasien bisa minum secukupnya. Kemudian pada pasien-pasien yang berat, pada tidak bisa mempertahankan minuman yang cukup, atau dia tidak bisa minum cukup air, atau tidak bisa sering ke bathroom, kamar mandi, kita bisa menggunakan atau memberikan vasopressin. Analogs, yaitu yang bisa digunakan adalah desmopressin, atau bisa juga digunakan ADH, clofibrat, chlorpromazine, dan juga bisa hidrochlorothiazide, merupakan oksidosis. Kemudian untuk hipokalemia merupakan suatu hal gangguan elektrolit yang terjadi pada pasien yang di rumah sakit, mana kalium ini sendiri merupakan elektrolit yang paling banyak berada di dalam intrasel. Mana hipokalemia ini dikarakteriskan dengan jumlah kalium yang kurang dari 3,5.
mg per liter. Penyebabnya bisa obat-obatan seperti loop diuretik, kemudian tidak liquid dari konsumsi makanan yang mengandung kalium, bisa juga karena perlu banyak intake dari air, ada Cushing syndrome, dan loss dari cairan yang banyak Nggak bisa nih. dari Itu kan Mana? itu Kaki basah deh tuh. apa sih sign and maksudnya? symptomnya Sana. sedang kita lihat yang bisa kita Enggak nih. Aku boleh minta. ada yang masih Kau juga Pak satu ya. Kita tinggal tuh. Yuk. Terus kok ini nih Intan? Ya, isi nyala soalnya. Ya ya, makasih ya. Ya. Iya, bye bye ya. Anak-anakku kemelon. Kita sadar bahwa ini perubahan EKG di mana jadi Keren depresi dari segmen. Dokter David imbangan. Ada trauma kepala, traumatic brain injury. Besok beras merah apa paling sulit? Biskuit semangat. Tahu. Terus orangnya sedang ya. Orang fisiknya kan 8 biasa normal. Soalnya pagi. Ya, itu udah pagi jam 8 malah pagi namanya. Kanan ya? Nah, Dan juga kita sambil bisa kadar dari paling Ini loh, sesuatu beras rumah sakit sama lagi. aku pergasan. bila tidak ada kita bisa Makanya kita bakalan lakukan gitu. Nggak mungkin. pada setiap kali penurunan dari 0,3 mg Aksesnya kok pasien. dengan 100 mg kombinasi. Kita pilih preparat yang kita berikan apabila pasien ada misalnya KCL, infus, kemudian ada tes fosfat, kesehatan kita bisa tentunya bila pasien bisa take oral dan bawa fungsi dari bawa pasien ke serum lalu di atas Ternyata kembali kita bisa lebih memberikan KCL per kokel bertuk sekarang itu. yang dibagi dosis. Kemudian apabila tidak, kita bisa memberikan terus terus IV Baru sekarang tahu gitu. diberikan juga dengan sambil Oh, baru mau monitor, nikah. pasien. Oh, baru mau nikah, baru tahu pada kokel. Belum nikah lagi. Kemudian untuk Nah, terus tahu ini calon yang tidak kalinya nikah. di mana keluar kalinya merupakan suatu keadaan potasium atau kalium di atas 5,5. Penyebabnya bisa adanya movement kalium dari intravenous sel pada cedera jaringan atau terbakar burns, terbakar kulitnya. Kemudian pada renal insufficiency atau adisendisis bisa karena gagal ginjal. Ini mau Kemudian ke kos lagi. Nah. banyak Pengen ke kos lagi. makan makanan yang mengandung kemudian kita juga obat yang seperti
Subscribe drugs di spiralator sini Serius? nya yang biasa kita lihat adalah kelemahan otot, kemudian buang yang kecil sedikit, tidak sama sekali biasa kita lihat ada gagal ginjal, respiratory failure bisa juga menyebabkan cardiac contractility atau aritmia pada pasien, pada otot, dan pada EKG terjadinya talk Enggak. Apa ya tadi itu? Nggak bisa. Masa aku bayar pakai itu nggak bisa tau? bolong dari PRval. Apa gunanya nih masih segini tanya? Ini adalah Nggak ngerti aku tuh. EKG dari pasien hiperkalemia. Kak Joseph, Joseph Mote. Untuk manajemennya Mana? bisa kita dibagi menjadi beberapa macam Tuh ya. kelompok, yaitu membrane stabilizer, shifter, excretor dari dana definitif dengan hemodialisis. Stabilizer kita bisa menggunakan Dipakai ini nggak bisa? mana, Iya. Iya. shifter ini Nyata lengah. memasukkan kalium yang dari ekstra sel ke intrasel. Yang ada 2000? Ini apa ada? Kemudian excretor ini Ini beli. membantu prosemin, kalium membantu penularan dari kalium melalui brain. Lemah. Kemudian definitifnya apabila kita menggunakan hemodialisis. Nggak bisa apa gimana? Nah, sekian Terus tadi pagi juga nggak bisa. dokter Aku mau nanya. presentasi dari saya, motor semua teman-teman dan Baik, terima kasih. Jadi waktu masih ada 3 menit. Saya persilahkan kalau ada yang ingin menanyakan tentang elektrolit imbalan. Saya persilahkan. Tadi ada pemberian furosemid pada koleksi hiponatremi. Untuk apa pemberian furosemid? Iya dokter, pasien dengan pemberian furosemid Niki di sini digunakan supaya tidak pada terapi SIADH disebut dikarenakan pada SIADH ini terjadi euvolemik atau hipervolemia. Furosemid ini membantu untuk dosis rendah nih dokter, untuk membantu untuk pengeluaran cairan berlebihan pada saat kita melakukan koreksi dari natriumnya sendiri, bisa kita kurangi juga jumlah air yang masuk, sehingga yang kita harapkan adalah natriumnya bertambah tetapi tidak dengan jumlah volume atau volume dari presentasi itu maksimal 20 menit. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Udah silent ya. Mana yang lebih bahaya, hipokalemi, hiponatremi, hipokalemi apa hiperkalemi, hiponatremi apa hipernatremi? Ya, ini dokter menjawab dokter. Yang lebih berbahaya hipokalemi dan hiperkalemi dokter, karena keduanya itu bisa menyebabkan terjadinya gagal aritmia pada gambaran EKG-nya dokter. Dan juga kalau mengenai hiponatremi, yang berbahaya itu pada saat pasien kita lakukan koreksi dokter. Hipernatremi dan hiponatremi juga berbahaya karena bisa menyebabkan edem dari cerebri dok. Apabila kita juga melakukan koreksi yang sangat cepat pada pasien hiponatremia akan terjadi central hemodialisis. Nah, kan yang paling berbahaya berarti kan satu aja. Oke, ada yang ingin bertanya? Selamat sore dokter, izin yang bertanya dokter. Ya, silakan Denny. Ini makasih dokter kesempatannya, makasih. Si Denny itu. Yang ingin bertanya dokter,
apakah diabetes insipidus dokter bisa terjadi bersamaan dengan cerebral start wasting dokter? Mungkin Ya, itu. silakan. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Denny atas pertanyaannya. Saya rasa tidak bisa hal itu terjadi bersamaan karena diabetes insipidus sendiri terjadi masuk ke dalam kategori hipernatremia, sedangkan kalau CSW sendiri itu adalah masuk ke dalam kategori hiponatremia. Begitu Dr. Denny. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau bawa sakit satu-satu Den, jangan dua-dua. Ya, silakan. Kalau bawa sakit yang satu-satu Ada yang aja ingin Den. bertanya? Jangan dua-dua. Kalau tidak, silakan Dr. Buwana untuk presentasi yang berikutnya.